Halo guys, ketemu lagi bersama Mimin di channel Monke Ito. Kali ini, Mimin akan mereview sebuah film berjudul The International. The International adalah sebuah film seru yang dirilis pada tahun 2009 dan dibintangi oleh aktor ganteng Clive Owen. Film ini menceritakan tentang sekelompok agen polisi internasional atau Interpol yang berusaha mengungkap penyelewengan dari sebuah bank bernama IBBC yang ternyata terlibat dalam sindikat perdagangan senjata ilegal. Bank ini akan melakukan berbagai cara untuk memuluskan tujuan mereka, termasuk menyewa pembunuh bayaran untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap menghalangi bisnis mereka. Mampukah Interpol melumpuhkan bank terkuat di dunia ini? Yuk, langsung simak kisah selengkapnya berikut ini. Tapi sebelum itu pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya. Oke guys, langsung kita mulai ya. Kisah ini berawal dari sebuah tempat di Berlin, Jerman. Seorang agen Interpol yang bernama Louis Salinger sedang memperhatikan temannya yang bernama Tommy yang tengah mengobrol dengan seorang informan di dalam mobil. Tak lama kemudian, Tommy keluar dari mobil dan nampak berjalan sambil menelpon seseorang. Saat akan menyeberang jalan, Tommy tiba-tiba kesakitan memegang tangannya. Tommy juga nampak muntah dan langsung ambruk di pinggir jalan. Tapi ia kurang berhati-hati sehingga tidak sengaja terserempet sebuah mobil dan langsung jatuh terbaring di depan jasad Tommy. Louis baru tersadar saat sudah berada di rumah sakit. Dokter memintanya untuk rawat inap, tapi Louis menolak. Dia langsung menanyakan keadaan Tommy dan dokter langsung membawanya ke kamar mayat dan di sana Tommy sudah terbujur kaku. Dokter menyebut kematian Tommy disebabkan oleh serangan jantung. Tapi Louis tidak percaya begitu saja. Dengan dibantu oleh sang dokter, Louis meneliti jasad Tommy dan menemukan ada luka seperti sengatan di tengkuknya. Louis pun langsung meminta agar jasad Tommy segera diotopsi karena ia sangat yakin kalau temannya itu sengaja dibunuh. Beralih ke New York, seorang jaksa perempuan bernama Ella sedang berusaha menghubungi Louis dan Tommy. Ella akhirnya mendapat telepon dari Louis yang mengatakan kalau Tommy sudah tewas. Louis juga meminta Ella untuk segera berangkat ke Jerman. Tak lama kemudian Ella pun sudah sampai di kantor polisi Jerman. Ella menemani Louis yang berusaha meyakinkan pihak polisi Jerman kalau Tommy tewas karena dibunuh. Sempat terjadi perdebatan yang cukup sengit antara Louis dan pihak kepolisian Jerman. Tapi akhirnya Louis terdiam karena dia tidak bisa menjawab saat ditanya apakah dia melihat pelaku yang membunuh Tommy. Ella akhirnya menyampaikan pendapatnya kalau kematian Tommy bisa jadi ada kaitannya dengan kasus yang sedang diinvestigasi oleh Interpol. Ella juga menyampaikan kalau IBBC yang bermarkas di Luxembourg terlibat dalam sindikat jual beli senjata ilegal dengan berbagai kelompok pemberontak di seluruh dunia. Mendengar itu, dua anggota polisi langsung bangun dan meninggalkan ruangan. Sedangkan seorang lainnya tetap berada di dalam ruangan dan menanyakan apa sebenarnya tujuan Louis berada di Berlin. Louis pun menjelaskan semuanya termasuk kemungkinan pihak IBBC akan membunuh informan yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Tapi polisi itu tidak percaya dan malah mengatakan kalau tuduhan Louis kepada IBBC tidak berdasar. Louis dan Ella akhirnya meninggalkan tempat itu dengan jengkel. Keesokan harinya seorang pria tua memasuki gedung art gallery di Jerman. Di sana dia menemui seorang pria yang sedang duduk di depan sebuah lukisan besar. Mereka berdua nampak mengobrol dan si pria tua yang bernama Wilhelm itu memberikan sebuah USB kepada pria muda yang duduk di sampingnya. Setelah menerima benda itu, pria muda itu langsung bangun dan pergi meninggalkan Wilhelm. Di rumahnya yang berada di Lyon, Prancis, Louis membaca sebuah berita yang menyebut kalau pegawai IBBC yang menjadi informan Interpol yang sebelumnya bertemu dengan Tommy telah tewas dalam sebuah kecelakaan. Louis pun semakin yakin kalau IBBC adalah dalang pembunuhan temannya. Louis pun langsung datang ke markas Interpol dan menjelaskan temuannya kepada salah seorang seniornya.
Louis mengatakan kalau dia akan segera menemui Presiden Direktur IBBC dan akan membuat sang presdir mengakui semua perbuatannya. Tapi rupanya seniornya itu justru menentangnya dan mengatakan kalau Louis tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Tapi Louis tidak bisa menerimanya. Louis beranggapan kalau kasus itu akan terbengkalai kalau diserahkan ke pihak intelijen. Setelah kejadian itu, Louis tetap memutuskan untuk menemui presdir IBBC di markasnya yang berada di Luxembourg. Seorang pegawai pun memandunya ke sebuah ruangan. Tapi di sana Louis tidak bertemu dengan presdir IBBC yang bernama Scarson dan malah ditemui oleh penasehat hukum IBBC yang bernama Martin White. Louis tetap berusaha menggali informasi dari Martin dan menemukan kalau pernyataan Martin tentang kematian pegawai IBBC di Inggris berbeda dengan pernyataan Scarson. Tapi Louis menjadi tak berkutik saat pria yang duduk di sampingnya yang diperkenalkan oleh Martin sebagai komisaris IBBC menunjukkan kalau memang ada kesalahan dalam penulisan waktu kecelakaan pegawai IBBC itu. Louis akhirnya memutuskan untuk meninggalkan markas IBBC. Di luar gedung, dia menerima telepon dari Ella yang mengatakan kalau seorang analis yang diperintahkan untuk mengotopsi jasad Tommy menemukan kalau teman Louis itu tewas karena racun sianida. Di rumahnya, Ella berusaha menghubungi istri dari informan IBBC yang tewas dalam kecelakaan di Inggris. Ella berusaha untuk menggali informasi, tetapi istri informan itu menolak. Ella pun akhirnya mengirim pesan melalui BBM ke istri informan itu dan menanyakan soal penjualan senjata yang dilakukan oleh IBBC. Istri si informan pun menyuruh Ella untuk menemui seorang bernama Umberto Calvini. Di tempat lain, seorang yang misterius nampak sedang mempersiapkan sebuah senjata. Orang ini juga nampak berlatih menembak sasaran yang tergantung jauh di depannya. Tak lama kemudian Ella sampai di Milan, Italia. Di sana dia disambut oleh Louis dan seorang inspektur polisi bernama Alberto. Mereka semua bermaksud untuk menemui Umberto Calvini yang tengah bersiap-siap untuk berpidato di depan pendukungnya. Calvini sendiri adalah seorang pemilik perusahaan yang membuat sistem pengendali rudal yang dibeli oleh IBBC. Mereka berdua menanyai Calvini terkait tujuan IBBC itu. Calvini akhirnya menjelaskan kalau IBBC ingin menjadi broker istimewa dalam transaksi jual beli senjata dari seluruh dunia. Hal ini dilakukan agar IBBC bisa menjadi pihak yang mengontrol hutang bagi seluruh negara dan organisasi di seluruh dunia. Calvini juga menjelaskan kalau memang membuat semua kalangan bergantung pada hutang bank adalah tujuan utama dari industri perbankan. Saat sedang mengobrol, seorang anak buah Calvini datang dan mengingatkan kalau Calvini sudah saatnya untuk berpidato di depan pendukungnya. Calvini pun pergi dan menyuruh Louis dan Ella untuk menemuinya lagi setelah dia selesai berpidato. Calvini sampai di podiumnya dan bersiap menyampaikan pidato di hadapan para pendukungnya. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di sebuah kamar hotel, seorang sniper sudah bersiap dengan senapan yang sudah diarahkan ke tempat Calvini berdiri. Di sampingnya juga ada sebuah stopwatch yang akan digunakan untuk menghitung waktu yang tepat untuk menembak Calvini. Saat stopwatch menunjukkan angka 60, pria misterius itu langsung menembakkan senapannya ke arah Calvini, tapi ternyata meleset. Pria itu bermaksud untuk mengulangi tembakannya, tapi dia sangat terkejut saat melihat Calvini sudah terkapar oleh tembakan lain yang entah berasal dari mana. Suasana pun menjadi kacau dan membuat Louis serta Ella terkejut. Si penembak langsung membereskan senapannya dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi polisi Italia sudah menembaki pintu kamar hotelnya sesaat sebelum dia bersiap keluar. Polisi juga menembaki pria itu sampai tewas. Sang kapten polisi langsung menyuruh anak buahnya untuk mengamankan area dan dia mengeluarkan sebuah selongsong peluru lalu menjatuhkan di dekat si penembak yang sudah tewas. Nampaknya sang kapten polisi itu juga terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan Calvini. Di gedung lain, Louis tak sengaja melihat seorang pria yang mencurigakan. Dia pun mengikuti pria itu sampai keluar gedung. Louis sempat kehilangan jejak pria misterius itu. Tapi untungnya, Ella berhasil menemukannya walaupun dia harus tertabrak mobil yang dikemudikan oleh pria misterius itu. Louis langsung menghampiri Ella, tapi Alberto malah memberinya sebuah pistol dan menyuruh Louis untuk mengejar pria misterius itu.
Louis kembali kehilangan jejak pria misterius itu. Setelah Ella mendapatkan perawatan, Louis dan Ella yang ditemani Alberto kembali ke lapangan tempat Calvini terbunuh. Alberto menjelaskan kalau kepolisian Italia telah menemukan kalau penembak Calvini adalah anggota dari kelompok pemberontak Italia yang berhaluan komunis bernama Red Branch. Tapi Louis lagi-lagi tidak percaya dengan keterangan dari pihak kepolisian Italia. Sesampainya di lokasi, mereka langsung meminta izin untuk naik ke podium tempat Calvini berpidato sebelum dia tewas tertembak. Louis langsung mengamati 2 lubang bekas tembakan peluru dan menemukan kalau 2 peluru ditembakkan dari 2 tempat yang berbeda. Louis akhirnya menemukan tempat yang diyakini menjadi tempat penembak misterius melancarkan aksinya. Louis lalu memaparkan dugaannya kalau memang ada penembak cadangan yang ditugaskan untuk menembak Calvini jika penembak pertama gagal melakukannya. Tapi Ella membantah dugaan Louis karena penyelidik menemukan 2 selongsong peluru yang sama di kamar hotel. Tapi Louis lagi-lagi tak bisa percaya begitu saja. Louis kemudian mengamati lingkungan di sekitar tempat itu dan tak sengaja menemukan tapak kaki yang tidak asing baginya. Di kantor polisi, Louis menunjukkan tapak kaki yang hampir mirip, yang juga ditemukannya di lokasi pembunuhan direktur IMF tahun lalu. Louis menyampaikan kepada Ella kalau dia sangat yakin pihak IBBC menggunakan pembunuh yang sama 2 kali. Tak lama kemudian, kapten polisi datang dan berbicara kepada Alberto. Dia menyuruh Louis dan Ella untuk segera pergi dari Italia karena tidak ingin ada pihak lain yang ikut campur dalam kasus yang sedang ditanganinya. Louis dan Ella sempat merasa aneh, tapi akhirnya mereka tetap harus kembali ke Amerika. Di gerbang pemeriksaan bandara, Ella melihat seorang pria tua sedang diperiksa oleh petugas. Ella pun langsung terfikir untuk menggunakan keamanan bandara itu untuk menggali informasi tentang pengguna sepatu yang sedang mereka cari. Mereka akhirnya memeriksa rekaman CCTV keamanan bandara dan menemukan seorang pria melepas sepatu yang memang sedang mereka selidiki. Seorang petugas bandara juga datang memberikan data penerbangan dari pria yang sedang Louis dan Ella cari. Data itu menyebut kalau pria itu terbang ke New York, Amerika Serikat. Tanpa pikir panjang, Ella dan Louis segera berangkat ke New York hari itu juga. Sesampainya di bandara, mereka disambut oleh 3 detektif. Ketiga detektif itu memberikan foto pria yang berasal dari CCTV bandara, tapi masih belum bisa menemukan keberadaannya. Salah satu detektif bernama Ornelas menyarankan mereka untuk menemui seorang dokter ortopedi karena sepatu yang digunakan oleh pria misterius yang ternyata bernama Timothy itu hanya diproduksi di satu tempat. Akhirnya dengan ditemani oleh 2 detektif itu, Louis mendatangi dokter ortopedi yang dimaksud. Sang dokter sempat menolak untuk memberikan informasi, tapi setelah Louis mengatakan kalau komplotan pembunuh itu akan membunuh sang dokter secepatnya, pria itu pun langsung bersedia untuk memberikan keterangan. Di rumahnya, Scarson nampak sedang berdiskusi dengan para petinggi IBBS melalui video call. Mereka membicarakan Louis dan Ella yang mengancam pergerakan mereka. Para petinggi IBBS itu mendesak Scarson untuk segera menentukan harga senjata dan mengirimnya ke pihak pemesan karena mereka tidak ingin usaha mereka gagal. Di rumah sang dokter ortopedi, Louis dan 2 detektif itu tak berhasil menemukan berkas apapun terkait pria yang mereka cari. Mereka hanya menemukan sebuah berkas dengan nama lain yang tidak memiliki foto. Akhirnya, Louis dan 2 detektif itu mendatangi alamat yang tertera di berkas itu. Di perjalanan menuju lokasi, Louis menerima telepon dari Ella yang mengatakan kalau itu adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka sudah tak punya waktu lagi untuk mengurus kasus yang sangat rumit dan melibatkan banyak pihak itu. Sesampainya di lokasi, Louis dan 2 detektif nampak heran karena lokasi itu ternyata hanya tanah kosong. Ornelas pun memutuskan untuk membeli minum dulu di sebuah kafe. Tapi saat akan membayar pesanannya, Ornelas tidak sengaja melihat Timothy lewat di depan kafe. Ornelas pun langsung menemui Louis dan temannya dan mengatakan kalau dia sudah menemukan orang yang mereka cari. Mereka bertiga lalu memutuskan untuk mengikuti Timothy sampai masuk ke sebuah gedung. Ornelas meminta kebebasan keamanan kepada petugas gedung dengan menunjukkan rencananya.
Setelah mendapat izin, mereka bertiga mulai mengawasi gerak-gerik Timothy. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang petinggi IBBC yang tak lain adalah Wilhelm menemui Timothy. Wilhelm memberikan tugas kepada Timothy untuk menyingkirkan Louis yang dianggap mengancam posisi IBBC. Setelah memberi tugas itu, Wilhelm langsung bangun dan meninggalkan tempat itu. Ornelas langsung berinisiatif untuk mengikuti Wilhelm. Sementara Louis dan seorang detektif lainnya yang bernama Ward terus memantau Timothy. Tapi kemudian Timothy akhirnya menyadari kalau ada orang yang mengintainya setelah melihat pantulan bayangan Louis dan Ward di sebuah layar. Mengetahui kehadirannya sudah diketahui oleh Timothy, Ward langsung menodongkan pistol dan meminta Timothy untuk mengangkat tangannya. Tapi tiba-tiba Timothy ambruk oleh tembakan misterius. Ward juga langsung terkapar karena dia juga tertembak tepat di lehernya. Ternyata tembakan itu berasal dari dua orang suruhan IBBC. Kedua orang itu hendak menembak Louis, tapi beruntung Timothy yang ternyata masih hidup itu berhasil melumpuhkan keduanya. Tapi kemudian, beberapa orang lainnya juga muncul dan kembali memberondongkan tembakan ke arah Timothy dan Louis. Keduanya sempat saling todong, tapi akhirnya Louis memutuskan untuk membantu Timothy demi mendapatkan keterangan soal IBBC. Baku tembak pun terjadi dan merusak seluruh isi bangunan. Louis dan Timothy akhirnya berhasil keluar dari gedung itu. Louis memapah Timothy yang tertembak ke tepi sebuah sungai. Tapi di sana Timothy akhirnya tewas sebelum bisa memberikan keterangan apapun kepada Louis. Ella kemudian menemui Louis yang berada di sebuah ruangan di kantor polisi. Ella memberikan sebuah berkas dan mereka berdua lalu pergi ke sebuah tempat. Ternyata di tempat itu Wilhelm sudah diamankan oleh Ornelas. Louis pun akhirnya ditinggalkan berdua saja bersama Wilhelm di sebuah ruangan bawah tanah. Mereka terlibat dalam obrolan yang cukup seru. Dari sana, Louis mendapat keterangan kalau Wilhelm sebenarnya adalah anggota Partai Komunis yang berubah haluan menjadi antek-antek kapitalis setelah kematian istri dan anaknya yang tragis. Louis menawarkan kebebasan kepada Wilhelm dengan imbalan Wilhelm harus mau membantunya untuk membuktikan semua kebusukan Skarsen. Tapi Wilhelm malah mengatakan kalau keinginan Louis untuk menghentikan sepak terjang Skarsen sangat mustahil dan bisa berujung pada penyingkiran Louis. Tapi Louis tak gentar dengan gertakan Wilhelm itu dan akan tetap melanjutkan investigasinya dengan bantuan Wilhelm. Wilhelm hanya mengatakan kalau upaya itu akan sangat sulit dan bisa jadi akan menimbulkan banyak kerugian. Merasa mendapat sinyal setuju dari Wilhelm, Louis langsung keluar untuk menemui Ella. Louis menyuruh Ella untuk tidak lagi terlibat dalam investigasi itu, karena khawatir keluarga Ella akan menjadi korban kejahatan IBBC selanjutnya. Ella sempat menolak, tapi akhirnya dia tak punya pilihan lain dan akhirnya meninggalkan Louis. Wilhelm akhirnya menemui petinggi IBBC yang tengah mendiskusikan soal penjualan senjata ke Iran dan Suriah. Mereka sedang memikirkan cara untuk menutupi fakta kalau senjata yang mereka beli dari China itu adalah senjata abal-abal. Mereka tidak ingin pihak Iran dan Suriah tahu hal itu dan membatalkan pesanannya yang akan membuat IBBC bangkrut. Mereka akhirnya menemukan cara kalau satu-satunya cara untuk keluar dari masalah itu adalah memastikan Ahmet Sunay dari Turki mau menutup mulut soal kualitas senjata yang mereka jual. Ahmet Sunay sendiri adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam transaksi jual-beli dengan Israel. Setelah pertemuan itu, Wilhelm memberitahu Louis kalau Carsten akan pergi ke Turki. Singkat cerita, Skarsen yang ditemani Wilhelm akhirnya berangkat ke Istanbul untuk menemui Sunay. Begitu turun dari mobil, Wilhelm meminta izin untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Rupanya Wilhelm menemui Louis yang juga sudah bersiap di kamar mandi. Wilhelm memberitahu kalau dia sudah memasang mikrofon di kerah jas Skarsen, jadi Louis bisa mendengar obrolannya melalui HT yang telah disiapkan. Wilhelm juga menyuruh Louis untuk merekam seluruh pembicaraan Skarsen dan Sunay. Karena rekaman itulah yang akan membuat Iran dan Suriah membatalkan pesanan senjata mereka yang pada akhirnya akan membuat IBBC hancur. Akhirnya Skarsen dan Sunay meminta kesempatan untuk bicara empat mata di komplek basement Hagia Sophia. Louis akhirnya diam-diam mengikuti keduanya sambil terus mendengarkan obrolan mereka lewat HT yang sudah terhubung dengan mikrofon di kerah jas Skarsen.
Tapi keberadaan Louis diketahui oleh pegawai Sunai. Louis langsung ditarik untuk keluar dari tempat itu. Selesai berbicara dengan Sunai, Scarson bermaksud untuk menemui Wilhelm. Tapi dia terkejut karena melihat Wilhelm sudah tak bernyawa dengan luka tembak di perutnya. Scarson langsung berbalik dan dia melihat Louis sudah berdiri di belakangnya. Scarson langsung pergi untuk menghindari Louis, tapi Louis tak tinggal diam. Setelah mengambil sebuah pistol yang terselip di pakaian Wilhelm, Louis langsung mengejar Scarson yang melarikan diri ke keramaian pasar. Scarson akhirnya sampai di ujung jalan yang membuatnya tak bisa berkutik lagi. Louis langsung menodongkan pistol ke arah kepala Scarson. Scarson berusaha membujuk Louis dengan mengatakan kalau membunuhnya tidak akan mengubah apapun, apalagi menciptakan keadilan yang diinginkan oleh Louis. Scarson juga mengatakan kalau akan ada bankir lainnya yang akan melanjutkan sistem kapitalis semacam itu. Louis sempat terdiam, tapi tiba-tiba sebuah tembakan mengenai tubuh Scarson. Scarson langsung jatuh, penembak itu juga mengambil pistol Louis dan langsung turun untuk menghabisi nyawa Scarson. Ternyata penembak itu adalah orang suruhan anak-anak Calvini yang mengetahui kalau ayahnya dibunuh oleh IBBC. Film berakhir dengan berita-berita yang menampilkan kematian Scarson dan potret presidir baru IBBC. Ucapan Scarson akhirnya terbukti kalau sistem kapitalis yang mengerikan itu tidak akan berhenti walaupun dia sudah tewas. Film yang mengambil setting di banyak negara ini cukup seru untuk ditonton. Jalan ceritanya pun tidak begitu rumit dan bisa dikatakan cukup runtut. Kamu hanya harus sedikit berkonsentrasi saat menontonnya, karena ada cukup banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Oke guys, sampai di sini dulu ya kisah alur film kali ini. Sampai bertemu di cerita alur film selanjutnya ya.